Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Waktu berlalu begitu cepat. Pandemi sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Nah saudara, firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya adalah bahwa apapun situasi dan kondisinya, tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, tidak pernah berubah. Situasi, kondisi, zaman boleh berubah, tetapi tugas dan tanggung jawab tidak pernah berubah. Apa tugas dan tanggung jawab kita? Mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat dari firman Tuhan yang berkata, harganya telah lunas dibayar. Di dalam Alkitab, harga yang telah lunas dibayar ini berkaitan dengan penebusan. Kristus disebut Sang Penebus. Penebusan Kristus kepada kita manusia yang berdosa itu akan menghasilkan pendamaian antara Allah Bapa dan manusia yang berdosa. Dan pendamaian itu akan menghasilkan manusia yang berdosa itu dibenarkan. Dan melalui pembenaran, maka kita menerima keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi keselamatan yang kita peroleh itu tanpa kontribusi apapun dari kita manusia. Keselamatan yang kita peroleh sedikit pun tidak ada jasa dari kita. Hanya karena kita percaya saja kepada Yesus. Hanya karena kita beriman saja kepada Yesus Kristus yang sudah mati menebus kita, maka kita dibenarkan, kita diselamatkan. Karena itu, di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah dibenarkan? Kita manusia berdosa, kemudian kita dibenarkan. Kita mendapatkan pendamaian antara Allah dan kita sebagai manusia berdosa. Dan kemudian kita diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita menerima keselamatan. Saudara-saudara, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Itu berbicara sebuah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah menerima pembenaran dan keselamatan dari Yesus Kristus. Saya memberikan seumpama atau ibarat kita yang sudah divaksin, ya, sudah menerima vaksinasi COVID-19. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan vaksinasi, itu bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi itu juga mempunyai tujuan bahwa dengan vaksinasi itu akan terbentuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Itulah sebabnya kita melihat sekarang ada kelompok tenaga kesehatan yang terlebih dahulu divaksinasi. Kemudian ada pelayan publik, ada kelompok tenaga-tenaga profesional lainnya, ada kelompok TNI,
Polri, aparat, ada kelompok lansia. Dan ketika terjadi kekebalan kelompok atau herd immunity, maka sudah pasti itu akan menurunkan penyebaran COVID dari orang per orang. Dan hasil akhirnya, saudara-saudara, akan terjadi pandemi itu akan berakhir. Pandemi akan berakhir kalau sudah terjadi herd immunity. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, kita divaksin bukan hanya untuk kepentingan kita untuk melindungi diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya pandemi ini cepat berlalu. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, kalau kamu berbuah banyak. Barulah di situ dikatakan, maka kamu itulah murid-muridku. Saudara-saudara, seperti itulah yang Tuhan harapkan bagi setiap kita umat Tuhan yang telah menerima kasih karunia Tuhan, yang sudah menerima keselamatan dari Allah. Bagaimana supaya Bapa itu dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini? Dan jika Bapa dipermuliakan, jika kita berbuah-buah yang banyak, berbuah kebaikan, kita punya tugas dan tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan dan untuk membawa jiwa-jiwa supaya diselamatkan melalui kehidupan kita. Maka firman Tuhan berkata, Bapa dipermuliakan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kalau kita sudah merasa puas dengan keberadaan kita sebagai orang Kristen, dan kita tidak merasa punya tanggung jawab untuk memuliakan Bapa di surga, untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang, saya khawatir saudara, maka kita akan masuk pada sebuah kelompok yang dimana Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 7 ayat 21, bukan semua orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara-saudara, inilah kehendak Bapa, yaitu supaya kita berbuah banyak, kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita, sehingga Bapa dipermuliakan, dan dengan demikian kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu saudara-saudara, melalui kesempatan ini, marilah kita jadikan hidup kita bukan sebagai penyebar virus-virus dosa, bukan sebagai penyebar virus-virus perpecahan, bukan menjadi penyebar virus-virus hoax atau gosip-gosip murahan, tetapi mari kita menjadi penyebar kasih dan pembawa damai, supaya Bapa dimuliakan, banyak jiwa boleh diselamatkan. Kiranya firman Tuhan ini membawa berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa kalau Engkau sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu mengingatkan kami semua, maka itu berarti Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah diselamatkan. Kami mempunyai tugas yang mulia, tanggung jawab yang mulia, untuk dapat mempermuliakan Bapa di surga, mempermuliakan Allah dimanapun kami berada dalam keadaan apapun. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan, hamba berdoa untuk ibadah besok, baik ibadah-ibadah yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan semuanya, juga dalam ibadah Gereja Bethel Indonesia Woodward yang ada di Palu. Tuhan, Engkau berkati, biarlah seluruh jemaat Tuhan akan terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa di surga,
Inilah doa kami yang kami naikkan dengan iman, dengan ucapan syukur. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.